Selamat pagi, dokter dan teman. Perkenalkan nama saya Safira Firdaus Nurhadian, NPM 120 dari grup dokter 2. Dan pada hari ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan dan juga menjelaskan mengenai gestational age assessment. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah perkenalan terlebih dahulu kepada orang tua bayinya. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Safira yang sedang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Pada hari ini saya akan menilai usia kematangan neuromuskular dan juga fisik dari anak ibu. Tujuannya itu untuk biar kita tahu penanganan selanjutnya seperti itu. Untuk selanjutnya, apakah ibu ingat hari pertama menstruasi terakhir? Tujuannya ditanyakan ini agar kita tahu perkiraan tanggal bayi lahirnya. Kemudian juga kita bertanya juga apakah ibu pernah di USG selama kehamilan ini atau tidak. Dan kita tanya juga dibilang usianya berapa, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa masuk ke pemeriksaan fisik, yaitu blood score. Ini saya izin untuk share screen juga untuk menjelaskan lebih lanjut dari blood score-nya. Ya, baik. Untuk gestational age sendiri, mungkin diperlihatkan seperti ini nantinya, di mana terdapat nama, kemudian juga ada hospital number, kemudian juga terdapat date of birth, dan juga the time of exam-nya, yaitu hari ini. Kemudian terdapat juga age ketika di exam-nya, kemudian terdapat jenis kelamin, berat lahir, panjang lahir, hair circum, dan nama kita sebagai examinernya. Kemudian di sini juga terdapat Apgar score untuk 1 menit berapa, kemudian 5 menit berapa. Nah, yang pertama itu adalah neural maturity. Jadi yang pertama kita bisa melihat dari kematangan neuromuskular bayinya. Nah, kemudian untuk neuromuskular bayinya sendiri, kita lihat dilihat dari pertama-tama itu adalah postur. Kita lihat apakah posisi ekstremitasnya itu kita lihat untuk posisi ekstremitasnya sendiri itu kalau misalnya semakin ekstremitasnya semakin fleksi, itu maka terlihat akan semakin matur gitu. Kemudian selanjutnya kita lihat juga dari nilai square window-nya, nih ada di sini. Untuk square window sendiri kita lihat yaitu berapa jauh tangan bayi itu bisa fleksi. Mungkin di sini kita bisa menggunakan alat bantu, di sini ada beberapa. Jadi kita lihat untuk bayinya sendiri dia fleksinya itu bisa berapa derajat. Nah, kemudian kita lihat kalau misalnya 0 derajat itu bisa kita masukkan skornya 4. Nanti semua skornya itu akan ditambahkan dan nantinya kita bisa lihat untuk usianya berapa. Kemudian setelah itu kita bisa melihat bagian arm recoil-nya. Untuk ini kita coba fleksikan dulu si gupi, kemudian kita ekstensikan dan lepaskan. Kemudian kita lihat apakah kembali ke posisi sebelumnya atau tidak. Kemudian kita lihat dari besar sudutnya. Semakin matur, biasanya itu nanti akan semakin fleksi seperti itu. Nah, kemudian dari sini juga selanjutnya yaitu ada sudut popliteal atau sudut popliteal, di mana untuk sudut popliteal sendiri itu kita bisa lihat dari tekuk paha ke perut bayi, kemudian kita arahkan ke atas hingga nantinya akan ada rasa seperti tertahan. Kemudian apabila matur, itu sudutnya akan semakin kecil.
Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya juga scarf sign, di mana untuk sudut scarf sign ini nantinya kita akan menekuk siku dan kita arahkan arah sebaliknya. Nah, selanjutnya kita lihat matur atau tidak. Itu dari adanya dia bisa melewati garis imajiner anterior axillary line atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir itu ada nilai nilai heel to ear, di mana kita mengarahkan kaki ke bagian lateral atas, kita kemudian kita lihat apabila matur, dia itu akan semakin jauh dari telinga. Nah, kemudian setelah semuanya coba, kemudian kita udah mendapatkan skornya, kita bisa lanjut ke selanjutnya yaitu physical maturity. Nah, dari physical maturity sendiri, yaitu yang pertama kita lihat dari skinnya terlebih dahulu. Kita lihat dari bagian kulitnya, bisa dilihat dari warna, vena, dan juga tekstur kulit. Nah, apabila matur, itu maka akan semakin tebal dan terlihat apa ya, bercabang pecah-pecah gitu. Kemudian untuk imatur mungkin kita lihat semakin lengket, transparan dan terlihat bagian venanya. Kemudian setelah kita mendapatkan skornya, kita bisa lanjut ke lanugo, di mana ini kita lihat apakah ada rambut halus atau tidak di bagian punggungnya. Nah, kalau misalnya matur itu tidak ada atau bagian punggungnya itu rambutnya menipis. Nah, kemudian kalau misalnya immature yaitu tidak ada, dan kalau misalnya untuk prematur itu sangat banyak bagian rambut halus di punggungnya. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat juga dari plantar surface, di mana kita lihat guratan pada telapak kaki. Nah, semakin banyak guratan-guratan itu menandakan dia itu matur. Nah, kemudian juga kita lihat dari bagian payudaranya. Nah, dari payudaranya sendiri, kalau misalnya major, dia itu teraba dan sudah ada areola dan juga pinglet. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat juga dari mata atau telinga, di mana mata atau telinga sendiri kalau misalnya matur, itu matanya sudah terbuka dan kupingnya bisa kembali setelah dilepas. Jadi kita coba kuping itu dilipat, kemudian kita lihat reaksi. Kemudian kita bisa, yang terakhir kita bisa melihat dari bila kita bisa melihat dari testisnya matur atau tidak, apakah sudah turun keduanya atau tidak, dan juga di bagian skrotumnya itu banyak rugi. Kemudian untuk perempuan, kalau misalnya matur, kita lihat dari labia majoranya itu menutupi labia minora, dan klitorisnya itu akan, nah, bila prematur, kita bisa lihat yaitu klitorisnya jelas, kemudian labianya itu belum terisi dengan jaringan-jaringan lemak. Kemudian setelah semuanya itu nanti kita mendapatkan skornya, kita bisa menjumlahkan semua skornya, dan nantinya di sini kita akan membandingkan berapa skor yang kita dapat dan hasilnya itu si anaknya itu usia berapa minggu, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya nanti kita bisa bilang ke ibunya, saya akan menjumlahkan hasil pemeriksaan tadi sesuai dengan global skor. Kemudian untuk skor maturitas dari bayi, kita kasih tahu berapa minggu gitu. Misalnya tadi kita kasih tahu kalau untuk maturitasnya itu ada 32 minggu. Nah, kemudian saya akan mendokumentasikan hasil pemeriksaan di form, yaitu dengan nama bayinya, kemudian jelas kelaminnya, usia gestasi saat lahir, tanggal dan jam lahir, kemudian negar, kemudian juga usia maturitasnya berapa, tanggal dan waktu pemeriksaan, ya hari ini, usia ketika diperiksa, nama dan tanggal tangan dari pemeriksaan. Mungkin sekian untuk hari ini dari Gestational Age. Mungkin apabila banyak kesalahan, mohon maaf, mohon koreksinya dari dokter dan terima kasih.